Salam damai sejahtera melalui sapaan gembala. Hari ini kita akan merenungkan tema akibat informasi yang salah. Saudara-saudaraku, internet sebagai media online membuat informasi bisa tersebar dengan cepat. Berita yang belum terverifikasi benar dalam hitungan detik sudah sampai kepada pengguna internet dimanapun. Baru-baru ini, Menteri Kominfo memberitahukan ada 2000-an hoax terkait COVID-19. 2000 hoax hanya yang terkait COVID-19. Dan tentu saja banyak yang terkecoh. Saudara-saudara, terkait hoax inilah, mari kita akan bersama-sama belajar dari Kitab Bilangan pasal 13 ayat ke-32 sampai 33c dan pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang." Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya." Saudara-saudaraku yang terkasih, Musa merespon perintah Tuhan dan mengutus 12 pengintai termasuk Kaleb dan Yosua selama 40 hari pengintaian, dan ke-12 pengintai itu memberitakan tanah Kanaan berlimpah susu dan madunya. Persis seperti Tuhan yang memberitahukan tanah Kanaan, tanah terjanji itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara-saudara, tetapi 10 pengintai itu menyampaikan berita tambahan bahwa penduduknya adalah orang yang memakan penduduknya. Saudara bisa bayangkan. Lalu mereka menyebutkan lagi bahwa orang-orang itu seperti raksasa. Dan kami ini, diri kami seperti belalang. Saudara, 10 pengintai menyatakan, kita tidak bisa masuk karena mereka lebih kuat ketimbang kita. Saudara, mengapa 10 pengintai itu nekat memberitakan kabar busuk? Mereka mempengaruhi dan menghasut bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka lebih dikuasai oleh ketakutan. Mereka lebih dikuasai oleh ketakutan, itulah mereka sekarang punya kepentingan. Untuk apa? Untuk menghasut. Melakukan dengan segala cara, pokoknya jangan sampai masuk Kanaan. Mereka mengatakan itu bahaya, kita tidak bisa. 10 pengintai tidak ingat akan janji Tuhan. Janji Allah kepada bangsa Israel adalah memberikan tanah Kanaan itu untuk mereka. Mereka seperti tidak ingat bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana dengan pertolongan Tuhan mereka menyeberang laut Teberau. Mereka mendapatkan tiang awan, tiang api, makanan mana. Semua adalah pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan tepati. Semuanya itu seolah tidak cukup bagi 10 pengintai ini untuk percaya dan bebas dari rasa takut. Telah banyak diberi kesempatan oleh Tuhan, namun tidak belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Berita yang salah akhirnya viral dan mempengaruhi banyak orang, umat Tuhan,
orang-orang Israel. Apalagi disebutkan kita ini seperti belalang. Jadi mereka semua hampir kebanyakan karena dipengaruhi mereka kalah sebelum berperang. Karena mereka menganggap diri mereka bagaikan belalang melawan raksasa. Saudara, berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb memberikan laporan apa adanya. Ada memang suku Enak yang tinggi besar perawakannya. Dan mereka, Kaleb dan Yosua tidak terpengaruh. Sehingga mereka menyampaikan apa adanya. Mengapa saudara-saudara? Karena Yosua dan Kaleb mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mereka mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kami, kata mereka, ya. Jika Tuhan berkenan, Allah akan membawa kami masuk ke negeri itu dan akan memberikan negeri itu kepada kami. Saudara, dan karena bangsa Israel mayoritas kurang percaya pada janji Tuhan, mereka lebih percaya pada laporan 10 pengintai ini. Mereka terhasut dan jumlah mereka besar sehingga mereka memberontak kepada Musa. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan pelajaran. Baik 10 pengintai ini maupun juga semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tertundalah mereka masuk tanah Kanaan. Semua sekali lagi akibat informasi yang salah. Dan mereka kurang percaya. Dampaknya terasa begitu besar. Terus belajar dari Kaleb dan Yosua. Kemudahan dalam berkomunikasi melalui media yang ada mesti kita syukuri. Apa adanya ini semuanya baik untuk kita. Kita perlu bersikap juga waspada dan kritis. Apakah beritanya benar bila kita mendapatkan berita yang begitu banyak? Terlebih berita yang berdampak besar, kita harus lebih berhati-hati untuk apalagi menyebarkannya. Ingatlah bahwa apa yang diyakini oleh banyak orang itu belum tentu benar. Bisa jadi berita itu berita yang diciptakan untuk membuat kekacauan. Saudara-saudaraku, mari kita bersama belajar. Siapapun penyebar hoax jelas tidak bertanggung jawab. Hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka jauh dari kasih karena tanpa mempertimbangkan dampak-dampaknya. Hari ini saudara-saudara kita bersama-sama belajar. Mari kita kedepankan apa perkenan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita kedepankan kesetiaan kita semuanya kepada Tuhan. Dan kita mari jangan menjadi orang yang gampang terpengaruh. Kita siapkan hati kita, Tuhan mempengaruhi kita. Mari kita selamatkan hidup dan sesama kita dari hoax. Dan sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berita yang menggentarkan dan berita itu benar. Dan mungkin kita timbul khawatir di dalam diri kita. Hari ini kita juga boleh belajar dari Yosua dan Kaleb. Kita tidak ragu. Kita akan tetap maju karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita untuk bertahan. Entah dengan cara apa. Tuhan selalu sanggup dan bisa untuk menolong kita menghadapi segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kepada kami untuk selalu waspada, untuk bijaksana di dalam mengelola sebuah berita. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh selalu percaya, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh membawa berita-berita damai-Mu dimanapun kami berada. Dan melalui sikap kehidupan yang berkenan kepadamu, kami justru boleh membawa berita yang indah. Kami boleh membawa damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang boleh Tuhan perjumpakan dengan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati.